Oke, selain kita bakal buktiin seberapa monster kamera HP ini, terutama zoomnya, gue juga bakal buktiin ke kalian gimana sih rasanya pakai HP Huawei di 2025 ini. Apakah HP ini cuma kuat di kamera doang? Atau beneran bisa dipakai sehari-hari tanpa ribet? Terus, setahan apa baterai HP ini buat temenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam? Sayang banget guys, baterainya udah habis. Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Huawei Pura 80 Ultra. Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini, wah ukurannya jumbo banget ya. Apalagi kamera modulnya nih. Terus kalau gue bandingin sama iPhone gua, wah gue berasa kayaknya si iPhone 16 Pro Max gue ini jadi kayak menciut gitu nggak sih? Terus desainnya sih mewah banget ya, apalagi ada ring emasnya. Cuman emang kalau nggak pakai case, backnya glossy gini cukup magnet ciplakan sidik jari. Jadi mau nggak mau pakein case aja, yang cakep juga loh, ada coraknya gitu. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar lengkungnya. Tapi lengkungannya ini dia tipis aja sih, dengan frame yang melengkung juga, jadi berasa nyaman kalau digenggam. Dengan berat 230-an gram dan tebal 8 miliar. Suka fotoin anak yang aktif tapi fotonya ngeblur? Bisa cobain fitur Snapchat di HP ini deh. Lumayan, foto-foto ngeblur tadi lebih minim dan hasilin gambar yang tajam. Oke guys, jadi kita update dulu. Sekarang jam 11.41, baterai ada di 86% ya. Jadi sekarang kita pengen bikin konten guys, review supermarket yang pakai AI pertama di dunia. Seru nggak tuh? Tapi sebelumnya, gue mau tunjukin telefoto HP ini yang bener-bener monster. Bayangin aja, zoom 10 kali masih bisa hasilin gambar detail dari jarak sejauh ini. Bahkan mata kita sendiri udah nggak sanggup lihat kali. Dan gak cuma buat foto jarak jauh, foto jarak dekat juga sadis. Baik di 3,7 kali maupun 10 kali. Hasilnya tetap edan. Fokusnya juga cepet tuh, dan detailnya bikin speechless. Sampai pori-pori daun masih kelihatan jelas dengan bokeh yang mantap. Buat foto objek orang pun hasilnya juara ya, bener-bener lope banget. Selfie-nya juga nggak kalah oke. Punya jarak pandang luas dan hasilnya tetap kece. Oke guys, kita bikin konten dulu. Oke guys, satu lagi yang gua notice waktu pakai HP ini, kalau kalian mau login, passwordnya itu nggak bisa autofill gitu ya, password Google kalian. Karena emang nggak ada GMS-nya itu tadi, dan sebenarnya wajar sih kalau kalian pakai iPhone pun kan passwordnya juga disimpan di iCloud ya. Sama kayak si Huawei ini, dia punya cloud sendiri yang namanya Huawei Password atau Password Vault gitu. Jadi ya pertama kali kalian masih input manual, habis itu pas di save ya bakal autofill next time. Kalau ngomongin AI, HP ini juga ada AI remove ya, yang cara pakainya tinggal dicoret aja objek yang mau dihapus. Nanti dia bisa detect sendiri dan hasilnya udah lumayan menyamarkan sih. Oke guys, kita baru kelar bikin kontennya dan update dulu. Sekarang udah jam 2:30. Baterai ada di 68% ya. Terus gue juga sempat bandingin sama iPhone 16 Pro Max. Untuk foto, kelihatan iPhone emang agak kurang di bagian zoom. Detailnya masih lebih baik di Huawei. Kalau dipakai foto orang, hasilnya di Pura 80 Ultra kelihatan lebih glowing ya. Detail wajah juga lebih dapet. Di kondisi tricky kayak semi backlight gini, Huawei bisa kasih hasil yang lebih balance antara objek dan background. Tapi gimana kalau buat video? Sekilas sih mirip, tapi di Huawei sedikit lebih terang dengan langit yang warnanya lebih mendekati asli. Kalau zoom emang lagi-lagi Huawei kelihatan lebih bersih hasilnya. Nah, untuk selfie plus minus, dari sisi dynamic range Huawei lebih oke. Misalnya rumput di samping sini dan gedung di belakang masih kelihatan detail. Sementara di iPhone cenderung putih. Tapi buat skin tone, gue pribadi lebih suka di iPhone sih, karena kontrasnya lebih pas. Do you want to watch? Yes. Kasih bocil nonton dulu guys.
Oke guys, jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa hidup tanpa Google Service, jawabannya sih bisa ya. Tapi tetap butuh ada penyesuaian. Untuk app-app keseharian kayak misalnya yang gua pakai itu ada WhatsApp, scroll IG, Facebook, sampai Shopee pun juga bisa. Untuk app banking juga ada ya, dan banyak lagi yang kalian bisa lihat di sini nih. Tapi gimana dengan Google App? Kayak YouTube gitu yang bocil lagi nonton, terus Google Maps bisa ya. Walaupun ada steps tambahan yang mesti kita lakuin. Kayak waktu pertama kali gue install YouTube, kita mesti login akun Google dulu. Terus ada app jembatan yang namanya MicroG. Setelah beres, kita mau install app Google lainnya nggak usah login lagi. Otomatis bisa tuh kalian lihat udah ke login. Cuma ada juga app yang nggak muncul sih. Sejauh ini yang gue ketemu kayak YouTube Studio nggak ada tuh. Terus untuk Hello Ride, aplikasi yang bisa buat gue naik sepeda juga nggak ada. Dan Netflix juga setahu gue juga nggak ada. Untuk ini mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya kalau kita bisa pakai Gbox. Intinya semua aplikasi yang ada di Google Play Store bisa di-download di Gbox ini. Cuma pertanyaannya, apakah pakai Gbox atau MicroG ini aman? Hambatannya apa aja? Nanti kita bahas ini ya, penting banget kalian mesti tahu. Phew, kenyang. Dan update dulu guys, sekarang jam 3:30, baterai ada di 57% ya. Dan kita mau balik dulu. Kayaknya mau naik Grab aja nih, mau buru-buru. Ada Grab di sini nggak ya? Mau selfie tapi angin kencang sampai bikin mata makin sipit? Tenang, kita bisa akalin pakai fitur AI Base Expression. Lumayan jadi kebuka dikit. Oh. Betul guys, kalau kalian suka sama konsep video review sehari bersama kayak gini, jangan bosan-bosan buat bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Oke guys, jadi sekarang jam 5, baterai ada di 42%. Kita ngaso dulu bentar ya, habis itu keluar lagi. Oke guys, gue pengen ngomongin dikit tentang spesifikasi HP ini. Cuman buat lengkapnya kalian langsung lihat di layar aja ya. Mulai dari display, performance, baterai, kamera, dan lainnya. Paling yang mau gue highlight di sini beberapa aja sih. Pertama dari sisi chipset, dia pakai chipset buatan Huawei sendiri, yaitu Kirin 9020. Yang kalau gue cek skor Antutunya ada di 1.060.000. Untuk kamera, buat lensa utamanya dia 50 megapiksel dengan sensor yang ukurannya 1 inch. Dan nggak sampai situ, dia juga punya variable aperture dari f1,6 sampai f4.0. Terus ultrawide dia juga udah 40 megapiksel, dan ini yang menarik. Lihat nih, lensa telefotonya. Yang mana Huawei pakai teknologi terbaru yang namanya switchable dual telephoto kamera. Baru pertama kali ini ada di HP. Wah, makhluk apa tuh bang? Oke, gue bikin simpel aja ya. Jadi yang namanya kamera, biasanya dia itu ada satu sensor dan satu lensa. Nah, switchable dual telephoto ini maksudnya itu dia satu sensor bisa punya dua lensa. Ada yang 50 megapiksel dengan 3,7 kali optical zoom, dan yang satu lagi 12,5 megapiksel 10 kali optical zoom. Jadi dia bisa pindah lensa dengan pakai sensor yang sama. Yang mana keuntungannya, secara gambar bakal lebih konsisten dari sisi warna ataupun brightness saat perpindahan kedua lensa tadi. Terus untuk ukurannya juga lebih compact ya, dengan jangkauan zoom yang lebih jauh juga. Kalau dibanding yang punya dua lensa telefoto dengan dua sensor berbeda. Dan yang wahnya lagi, sensor telefotonya ini dia termasuk gede. Setara dengan lensa utamanya iPhone 16 Pro Max. Kalau nggak salah di 1/1,28 inch deh. Plus dynamic range-nya juga luas setara kamera Pro. Habis itu untuk selfie-nya 13 megapiksel berautofokus yang kalian bisa lihat sendiri tadi ya, hasilnya sih mantap. Dan itu aja sih buat kameranya. Terakhir yang kalian mesti tahu, HP ini cuma support 4G, terus bisa support eSIM dan lain sebagainya. Habis itu gue sempat main Mobile Legends yang dapat settingan mentok Ultra HD, yang pengalaman mainnya mulus-mulus aja sih, sekitar 25 menit dan baterai berkurang 6%. Selamat sore guys, kita keluar part 2 dan update dulu. Sekarang jam 6 lewat dikit, baterai ada di 34%. Terus ada satu lagi yang gue ketemu, buat kalian yang suka login ke aplikasi pakai akun Google, di beberapa app pilihannya nggak muncul, opsinya biasa lewat Facebook tuh. Tapi ada juga app yang jalan mulus kok, kayak misalnya login ke Agoda ini. Oke guys, perjalanan cukup panjang tadi dan update dulu. Sekarang jam 7 lewat 6, baterai ada di 23% ya. Bang, jam 7 kok masih terang bang? Jam 7 masih terang bang.
Oke guys, pasti kalian ada yang kepo juga ya waktu gua shoot HP ini ada pantulan kayak HP Huawei juga. Jadi ini gua shoot dari Huawei Pura 80 Pro-nya ya. Yang mana secara spesifikasi hampir bisa dibilang mirip loh. Perbedaannya itu yang gua tahu pertama itu ada di perlindungan kacanya ya. Yang mana si Pro itu dia pakai generasi kedua Kundun Glass. Sedangkan di varian Ultra lebih sakti lagi, generasi kedua juga tapi pakai Crystal Armor Kundun Glass yang diklaim 25 kali lebih kuat dan 16 kali scratch resistant dibanding generasi sebelumnya. Sama terakhir ada di bagian kamera, tapi itu pun cuma di telefoto aja ya, yang mana telefotonya cuma ada satu, dia 48 megapiksel yang bisa makro dengan zoom 4 kali optical. Selebihnya mirip sih, jadi si Pro version ini nggak kalah monster ya kameranya. Sama-sama punya sensor gede 1 inch yang biasa di brand lain cuma ada di varian Ultra. Untuk spek lain kayak layar, performance, baterai, dan teman-temannya sama sih. Menurut gua si Ultra ini lebih cocok buat kalian yang gila zoom ya. Sedangkan kalau mau yang lebih hemat dikit, Pro version ini punya kamera yang nggak kalah ngeri sih. Where do you want to go, Ethan? Jadi gimana kalau HP ini dipakai buat konser? Ya kalian udah tahu lah ya jawabannya. Oke guys, jadi walaupun gue bilang tadi Hello Ride nggak ada, tapi ternyata ada satu lagi yang namanya Anywheel, bisa loh. Ijan, say hi. Beres guys, $4. Oke, kalau ngomongin kamera low light, Huawei bisa dibilang lebih unggul. Di kondisi ini, tone warna iPhone kelihatan kurang pas, cenderung terlalu warm. Sementara Huawei lebih mendekati aslinya. Dalam menghandle cahaya, Huawei juga bisa lebih meredam dibanding iPhone yang udah mulai overexpose di etalase depan maupun lampu atas. Cuman buat video selfie, iPhone lebih baik, lebih cerah dan skin tone muka gua yang lebih natural. Terus cahaya di belakang juga lebih teredam dan jelas. Dynamic range juga iPhone masih lebih baik nih tuh, hidung di belakang. Untuk foto juga nggak diraguin lagi. Sensor 1 inch di HP ini bisa hasilin gambar yang lebih cerah, bahkan tanpa night mode. Banyak detail-detail area gelap yang lebih kelihatan dibanding iPhone. Dan buat ultrawide-nya juga sama sih, lebih cakep. Terus gimana dengan telefoto? Sama aja, hasilnya punya detail lebih baik dengan noise yang minim juga. Sayang banget guys, baterainya udah habis. Dan karena acaranya masih lanjut, tipis-tipis mari kita cobain juga versi Pro yang nggak kalah cakep. Sensor 1 inch di lensa utamanya nggak kaleng-kaleng. Hasil fotonya masih jelas banget, bahkan di kondisi super low light. Jadi nggak perlu lagi pakai night mode nih. Telefotonya juga kelihatan cukup jomplang ya kalau dibandingin sama iPhone. Kalau buat video, hasilnya juga masih bisa bersaing sih sama iPhone. Kayak yang kalian bisa lihat sekarang, dan sebagian besar vlog ini gua shoot pakai Pura 80 Pro. Dan akhirnya sampai rumah, gue langsung cas HP ini buat cek SOT-nya. Tapi sambil tunggu nyala, mari kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau pakai micro G atau G-Box ada resiko nggak? Karena ini layanan pihak ketiga, potensi itu pasti ada ya. Dari sisi performance juga biasanya nggak seoptimal pakai aplikasi asli, karena harus lewat jembatan tambahan dulu. Terus, kemungkinan juga kalau suatu saat Google ngelakuin pembersihan akun, metode kayak gini bisa kena efeknya. Walaupun sejauh ini yang gue tahu sih belum pernah kejadian. Karena pas gue cek di Google Find My Device, HP ini emang muncul, tapi statusnya beda dibanding HP Android lain. Jadi fitur kayak Play Sound nggak bisa dipakai. Karena emang kalau gue kepoin di websitenya MicroG, tujuan utama mereka lakuin ini buat amanin user data. Jadi detailnya nggak dikasih tahu tuh. Cuma untuk ini, Huawei punya fitur Find Device sendiri sih yang bisa dipakai. Jadi tetap aman kalau HP kita hilang. Di luar itu, Huawei cukup pede ya dengan keamanan aplikasi yang di-download di app galerinya. Sampai dipamerin sertifikat-sertifikat ini sih. Ya sejauh yang gue pakai, baru ini yang kepikiran. Atau opsi lain, kalian bisa pakai versi browser. Jadi tanpa app pihak ketiga. Walaupun cara pakainya pasti beda dari aplikasi.
Dan terakhir, kalau kalian lagi menimbang app yang bisa kalian pakai di support atau enggak, atau punya pertanyaan seputar Huawei ini, mereka bakal bantu jawab di hotline ini ya. Kemarin gue sempet teleponin dan beneran ada orang yang angkat. Halo? Halo, selamat datang di Huawei. Ada yang dapat saya bantu? Jadi bukan robot tuh yang jawab. Oke, jadi berapakah SOT seharian pakai HP ini? Iya, dapat di 6 jam 21 menit. Dengan pemakaian paling menguras ada di kamera ya, sekitar sejam. Terus ada IG 38 menit, sempat ngegame juga, edit-edit foto di galeri, YouTube, dan lain sebagainya. SOT segini, hitungannya sih udah oke ya menurut gua. Bisa lebih awet kalau pemakaian kameranya nggak sebanyak yang gua lakuin hari ini. Dan perlu diingat, selama tes gua pakai data seluler terus. Overall, gue bisa bilang dari sisi hardware, teknologi HP Huawei, terutama yang terbaru ini, Pura 80 Ultra, nggak usah diraguin lagi, monster banget. Sebenarnya dari sisi software juga bagus kok, cuman kalau udah berhubungan sama Google Services, ya ada tantangan besar yang mesti dilewatin. Gue sih harap ya Huawei bisa ngelewatin ini sih, karena sanksi dari Mama Rika itu bener-bener bikin greget. Dan semoga makin ditekan, Huawei punya cara sendiri buat makin berkembang. Dan terakhir, untuk harga pas video ini dibikin gue nggak ada info ya. Oke guys, ini gue dari masa depan yang lagi ngedit videonya. Mohon maaf banget nih baru bisa naikin videonya sekarang. Kemarin sempat kejar banyak konten kan, terus habis itu sempat liburan juga ke Jepang. Terus gue mau update sedikit kalau masalah harga. Gue sempat cek di website resminya Huawei Indonesia. Sekarang harganya itu ada di 21 juta ya, atau lebih hemat 2 juta kalau dibandingin sama harga pas launching kemarin. Jadi mohon maaf sekali lagi guys, dan kita lanjut ke videonya. Intinya kalau kamera jadi prioritas utama, HP ini bisa dibilang salah satu monster terbaik tahun ini. Pro versionnya juga nggak kalah serem sih, dengan budget yang bisa lebih ditekan. Cuma kalau aktivitas atau kerjaan teman-teman butuh full ekosistem Google dan juga performance maksimal, mesti pikir 2 kali. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ada pengalaman pakai Huawei yang bisa di-share gak? Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang lagi galau buat sikat HP ini atau enggak.